Ini karena nah, nah. Setelah berlangsung selama 10 hari, ekskavasi terhadap Candi Pundong di Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akhirnya dinyatakan selesai. Karena kesulitan menggali tanah di sekitar candi, arkeolog akhirnya hanya fokus melakukan penggalian di sekitar struktur candi yang sudah ditemukan pada tahun 2007 silam. Hal ini perlu dilakukan karena struktur candi yang telah ditemukan pada tahun 2007 itu selama ini tertimbun dan tertutup oleh pasir lagi. Setelah strukturnya tergali hingga ke bagian paling dasar, petugas kemudian membuat pelengsengan atau semacam tangkis atau penahan dari bambu dan karung agar pasir hasil penggalian tidak kembali longsor dan masuk menimbun candi. Dari rangkaian ekskavasi yang sudah dilakukan, petugas memastikan bahwa struktur Candi Pundong ternyata tidak berbentuk seperti bangunan candi pada umumnya. Jika secara umum, candi memiliki beberapa bagian bangunan, mulai dari batur, kaki, tubuh, dan atap candi. Namun di Candi Pundong ini, struktur yang ada ternyata hanya berupa batur saja yang berbentuk persegi. Ketinggian candi ini hanya sekitar 1,6 meter, panjang dan lebarnya 5 meter, sementara panjang lebar sumurannya 1,6 meter. Di 4 sisi candi, petugas juga tidak menemukan struktur tangga naik. Atas dasar ini, maka dapat dipastikan bahwa bangunan Candi Pundong ini dulunya memang hanya berbentuk persegi dengan lubang sumuran di bagian tengahnya untuk meletakkan peripih. Setelah peripihnya diletakkan, lubang sumuran ini biasanya ditimbun oleh tanah, lalu bagian atasnya ditutup lagi menggunakan struktur bata merah. Pada masa klasik, menurut Pak Hadi, arkeolog dari BPK Jawa Timur, bangunan candi seperti ini merupakan hal yang wajar dan umum. Candi berbentuk kotak atau persegi dengan ukuran kecil seperti ini, menurut Pak Hadi, biasanya dipergunakan sebagai tempat ibadah oleh sejumlah orang yang tinggal bersama dalam satu kelompok tertentu atau semacam musola bagi umat Islam di masa sekarang. Di sekeliling candi, petugas tidak menemukan struktur tangga naik, baik di sisi timur, selatan, barat, maupun utara. Di sekeliling dinding candi, terdapat panel-panel yang diduga sebagai tempat untuk membuat relief. Namun yang terlihat sekarang, panel-panel ini masih kosong dan belum terpahatkan relief sama sekali. Sehingga bisa jadi, dulu proses pembuatan Candi Pundong ini belum selesai, namun sudah keburu terjadi bencana besar yang menerjang dan menguburnya. Selain kotak batu yang diidentifikasi sebagai wadah peripih yang sudah kosong, dalam ekskavasi ini petugas juga menemukan pecahan gerabah, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Di antaranya adalah pecahan gentong yang cukup tipis. Pecahan gentong yang diyakini sebagai wadah air di masa lalu ini ditemukan petugas di sekitar candi saat penggalian dilakukan. Meski sekeliling candi sudah dibuat pelengsengan agar pasirnya tidak masuk, namun besarnya sumber air yang ada membuat Candi Pundong akan dibiarkan tergenang untuk sementara waktu.
Dalam ekskavasi berikutnya, petugas akan mengupayakan agar Candi Pundong tidak tergenang air lagi sehingga strukturnya bisa ditampakkan secara permanen. Selain itu, bagian atas dari candi ini nantinya juga perlu dibuatkan atap atau pelindung agar struktur candi terlindungi dari panas dan hujan, sehingga strukturnya menjadi lebih awet dan lebih aman. Ya, ekskavasi situs Pundong 2022 melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang dan BPK 11 Jawa Timur atau BPCB Jawa Timur. Sementara kita dapat mengidentifikasi, artinya bisa menampakkan kembali struktur candi di Pundong ini yang sebenarnya sudah pernah dilakukan ekskavasi tahun 2007 oleh BPCB Jawa Timur waktu itu. Nah, pada saat ini kita lakukan ekskavasi kembali adalah dalam rangka untuk menampakkan dan kita ekspos, dan kita tidak uruk kembali. Kalau 2007 itu diuruk karena alasan untuk keamanan dari situsnya. Nah, yang sekarang kita tampakkan agar ini bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan ke belakang. Sebenarnya sasaran kita di awal tidak hanya struktur induk sebenarnya, melainkan kita akan menyasar ke sisi timur maupun selatan. Itu dalam rangka mengidentifikasi potensi kemungkinan ada bangunan tambahan, entah itu perwara atau candi-candi kecil di sekitarnya, dan juga struktur pagar keliling. Tetapi sampai hari ini, sampai di hari ke-10 ya, kita belum juga menemukan potensi itu. Ada beberapa kendala sebenarnya. Yang pertama adalah musim hujan dan kondisi tanah merupakan lapisan pasir yang cukup tebal, sehingga kita lakukan ekskavasi hanya dengan kedalaman 80 cm. Ini pasir sudah yang dari samping langsung kembali ke tengah. Jadi dari 2x2 kotak gali yang kita buka, ini bisa melebar, bisa menjadi 4x4 dan bahkan seterusnya. Karena ketika musim hujan, pasir kena air yang bagian bawah ini terus menyatu ke tengah dan akhirnya ambrol di setiap sisi dari kotak gali dari ekskavasi kita. Nah, hasil yang kita dapatkan hingga hari kelima waktu itu adalah hanya 2 kotak uji yang memang tidak bisa kita perlebar lagi karena memang kondisi, sehingga kita memfokuskan pada struktur utama, yaitu kurang lebih struktur berukuran 5x5 meter yang ada di lahan Pak Sonaji ini. Nah, sembari itu juga kita coba melakukan pelebaran sedikit dari struktur, kurang lebih ada yang 2 meter dari struktur kita perlebar. Adalah tujuannya untuk memberi space dari struktur ke tanah tebing atau ke tanah di bagian pinggirnya. Namun kembali lagi karena musim hujan dan lapisan tanah ini merupakan pasir, sehingga kita melakukan pemasangan talut sementara, yaitu dengan mengantongi pasir ke dalam karung yang kita tumpuk menjadi susunan seperti semacam talut begitu. Ini adalah untuk antisipasi agar tidak terjadi longsoran dari setiap sisi dari lokasi kotak galian kita. Dan ini sifatnya hanya sementara. Sifatnya ada sementara, paling sekitar 3 atau 4 bulan ini harus kita siasati lagi. Nah, ini kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ancang atau arah-arah ke depan. Ini memang harus dilakukan penataan lingkungan secara komprehensif. Komprehensif ini artinya bahwa bagian samping dari struktur ini ya kita berikan space, misalkan nanti sekitar 4 atau 5 meter dari sisi candi itu diberikan talut berbahan masif tentunya ya, agar pasir ini tidak bisa lolos lagi ke tengah. Mungkin dengan kedalaman 3-4 meter ke dalam. Ini untuk menyesuaikan
posisi talut akhir ini memang benar-benar masuk ke dalam tanah padas yang berada di bawah dari struktur candi. Sehingga sampai ke atas nanti lapisan tanah ini tidak akan ambrol ke bagian tengah, dan itu nanti bisa menampakkan candi secara utuh. Lalu di bagian atasnya kita coba rekomendasikan alasan pelindungan untuk mempertahankan struktur ini dari terpaan hujan dan panas secara langsung. Kita nanti rekomendasikan untuk dibuatkan atap atau cungkup pelindung yang sifatnya juga adalah dengan alasan keamanan untuk melindungi cungkup ini. Nah, artinya itu sekaligus nanti menjadi program penataan lingkungan di situs Pundong ini. Untuk struktur yang ada ini Pak, ini bisa diidentifikasi nggak ini peninggalan dari era kapan? Oke, struktur yang bisa kita dapatkan memang secara deskripsi memiliki dimensi 5x5, lalu di bagian tengahnya terdapat sumuran candi atau semacam area yang memang dipersiapkan untuk menanamkan peripih. Ini kurang lebih ukurannya 1,75 meter, dan di tengah-tengah dari sumuran ini tahun 2007 pernah didapati peripih, tetapi kosong informasinya bahwa tapi ada peripihnya dan penutupnya masih ada, berbahan andesit. Nah, berdasarkan isi peripih kita memang tidak dapat info itu, tidak ada isinya dan tidak ada lempengan apapun yang bisa mengisyaratkan terkait periode, dan juga tidak ada satu objek atau artefaktual pun yang bisa kita jadikan sebagai penarik kesimpulan terkait periode. Nah, tetapi kita hanya bisa melakukan interpretasi terkait periode berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah bata penyusun dari struktur ini memang tidak terlalu tebal, tapi memang cukup lumayan tebal. Artinya bata ini ada ukuran 20 sampai 24 lebarnya, lalu panjangnya kurang lebih ada yang 34 sampai 38. Dan dengan ketebalan 6 sampai 8 cm, dan beberapa bata ini berukuran 9, tapi tidak terlalu banyak. Nah, dengan melihat dimensi memang kemungkinan itu adalah masa-masa yang mendekati Majapahit atau malah pada periode Majapahit. Tapi itu bukan menjadi salah satu data untuk menarik kesimpulan periodisasi. Nah, tetapi kita tahu sendiri bahwa di beberapa objek tinggalan cagar budaya berbahan bata di Kabupaten Jombang, apalagi ini memang sangat berdekatan dengan lokasi Watu Galuh yang berdasarkan kesejarahannya itu merupakan salah satu area yang dulu padat dengan temuannya pada masa Pusindo, yaitu abad-abad ke 10-11 ya. Nah, jadi kita sebenarnya untuk menarik kesimpulan ini juga belum bisa menarik kesimpulan periodisasi kerajaannya, tetapi paling tidak kita ambil rentang mungkin saja ini adalah peninggalan yang sudah mulai ada di Pundong ini berkisar antara Sindok sampai kepada Majapahit. Nah, penelitian terkait masa siapa sih mutlaknya ini kira-kira Pundong ini masih kita analisis. Kami juga masih komunikasikan dengan koordinator tim pelaksana ekskavasi pada 2007. Memang arahnya ke Sindok, tetapi kita masih tetap kumpulkan informasi baik literatur maupun beberapa objek yang mungkin berdekatan, nanti itu menjadi pembanding atau menjadi analogi terhadap kesejarahan dari situs Pundong ini.